Katanya, kalau inverter mahal bang kerusakannya, terus gampang rusak katanya. Katanya ya. Nah, teman-teman pengguna AC, katanya ini pasti dari teknisi ya, oknum teknisi. Teknisi selama ini membangun stigma-stigma negatif mengenai AC inverter. Tentu ada tujuannya. Saya pengguna AC inverter, Panasonic inverter, hampir 1 tahun. Selama ini baik-baik saja. Sebelumnya saya pakai AC standar. Selama 11 tahun nggak pernah rusak, sekalipun nggak pernah isi freon. Baik-baik saja. Nah, kenapa AC saya sebagai teknisi dan saya juga sebagai pengguna AC bisa awet? Tentu teman-teman pengguna AC sudah tahu jawabannya ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa teknisi membangun stigma-stigma negatif mengenai AC inverter? Tentu ada tujuannya. Yang pertama, AC inverter itu tidak segampang AC konvensional kalau mau curang. Di AC inverter itu contoh ya, salah satu contohnya, di AC inverter itu kapasitornya itu pakai kapasitor DC kayak gini, nempel. Ini contohnya ya, ini bukan kapasitornya, tapi bentuknya sama kayak gini, bentuknya nempel kayak gini, disolder di modul, dan posisi modul ini tertutup rapat di outdoor itu ya, tertutup rapat. Jadi kalau mau bongkar itu butuh waktu. Beda kalau AC standar atau AC low-watt pakai kapasitor kayak gini. Begitu dibuka casing itu langsung kelihatan kapasitor ini. Cabut, selesai ya kabelnya. Kalau AC inverter itu nggak bisa sembarangan, cabut error. Jadi susah untuk curang. Lalu teman-teman pengguna AC perlu pahami, tidak semua teknisi paham dan mengerti teknologi inverter. Ya. Jadi peluang untuk cuan di AC inverter itu kecil. Beda dengan AC standar, AC low watt. Mau curang gampang, peluang cuan itu mudah sekali. Itulah kenapa teknisi cenderung menyarankan ke pengguna AC itu untuk pakai AC konvensional, standar atau low watt, daripada AC inverter. Spare part AC mahal, AC inverter itu mahal. Teman-teman, di akun TikTok ini ada link website ya, lihat di TikTok di akun ini, link website Air Consortium. Di postingan website ini ada postingan stigma negatif yang dibangun oleh teknisi. Lihat isinya di dalamnya. Ya, isinya postingan itu. Di situ salah satunya ada link spare part yang paling mahal di AC, yaitu kompresor. Saya sudah masukkan harga kompresor AC Panasonic inverter. Lalu di bawahnya ada link harga kompresor AC Panasonic standar. Benarkah kompresor AC inverter ini lebih mahal? Teman-teman bisa cek sendiri. Benar nggak? Kayak gitu ya. Jadi jangan hanya katanya. Mahal itu kalau teman-teman awam mengenai AC, terus teman-teman beli dari teknisi. Makanya teknisi seenak udelnya cari kasih harga. Teknisi memanfaatkan nama inverter ini karena inverter ini mahal harganya. Terus teknisi berpikir kalau user pakai AC inverter ini, wah pasti dia banyak duit nih karena AC-nya mahal nih. Gitu ya. Padahal nggak begitu. AC inverter mahal itu karena ada kelebihannya. Karena ada banyak macam-macam fitur. Lalu AC inverter ini walaupun belinya mahal, akan ada kompensasi, yaitu diganti dengan bayar listrik murah setiap bulannya. AC inverter ini kalau teknisi mau curang itu sulit sekali. Begitu mereka curang itu biasanya langsung error saat itu juga. Itu bro, AC inverter itu gampang rusak ya. Gua pakai AC inverter itu hampir 1 tahun ya, 2002 ya, hampir 1 tahun baik-baik saja.
cuma rutin dicuci aja. Contoh lagi, stigma negatif yang dibangun oleh teknisi selama ini mengenai AC inverter ke konsumen. Cuci AC inverter itu lebih mahal loh daripada AC konvensional. Nah, di akun ini, akun TikTok ini, di video yang sudah saya sematkan 41, 42, 43 itu tutorial belajar cuci AC, itu AC inverter. AC inverter dan AC konvensional itu dari segi pencucian itu tidak ada perbedaan, bro. Bedanya di mana? Inverter itu teknologi yang disematkan di kompresornya, di modulnya, cara kerjanya. Bagaimana mungkin bisa membedakan AC inverter dan AC konvensional? Tapi risikonya lebih gede, Bang. Ya risikonya sama aja. AC inverter, AC konvensional sama. Posisi modul juga sama. Ya kan? Posisi modul yang di outdoor itu sudah tertutup rapat. Sedangkan teknisi ya paham. Resikonya kalau nggak paham ya bukan teknisi. Lalu ada lagi nih, contoh stigma yang negatif yang dibangun oleh teknisi. Ini komentar ada di Facebook ya, Facebook Aircon Solution. Gue masih ingat nama teknisinya. Inisialnya M. Dia bilang begini, AC inverter itu nggak perlu di AC itu ya, di AC konvensional, AC inverter juga nggak perlu pakai grounding, nggak perlu pasang grounding kayak gitu ya. Sedangkan grounding ini penting ya. Lalu di AC ini kalau nggak penting, untuk apa pabrik membuat slot terminal untuk kabel grounding? Nah, dia beralasan seperti ini. Grounding di AC itu yaitu pipa AC-nya. Jadi pipa AC itu sudah berfungsi sebagai grounding, gitu dia bilang ya. Makanya dia nggak perlu pakai grounding, nggak perlu pasang kabel grounding kayak gitu ya. Nah, kalau dia bilang nggak perlu kabel grounding dan pipa sebagai berfungsi sebagai grounding, lalu bagaimana dengan AC Daikin inverter yang kalau dipasang tanpa grounding bodinya akan nyetrum? AC Daikin itu kalau grounding nggak dipakai itu nyetrum bodinya ya. Nah, apakah masih bisa pipanya berfungsi sebagai grounding? Itu buktinya masih ada kebocoran arus. Grounding itu fungsinya untuk kebocoran arus. Nah, kenapa dia berpatokan seperti itu, ngotot, kasih stigma seperti itu? Agar dia bisa beli kabel murah, jual ke konsumen mahal. AC standar dia cukup pakai kabel 2 yang seharusnya kabel 3, dia pakai kabel 2 lalu jual ke konsumen mahal. AC inverter yang seharusnya kabel isi 4 dia cukup pakai kabel 3 tanpa grounding, dia jual mahal. Ya. Kayak gitu. Jadi untuk konsumen pengguna AC, teknisi itu ada tujuannya untuk menyampaikan hal-hal seperti itu, membangun stigma-stigma seperti itu, AC inverter gini. Ada kepentingan, bro. Mereka ada kepentingan. Kalau gua nggak ada kepentingan gua cuma online shop, jual online, ya kan? Terus terang aja, gua nggak butuh konsumen, gua cuma butuh pembeli. Konsumen, pembeli. Oh ya, sama aja ya. Bedanya, gua bukan konsumen untuk servis. Gua konsumen untuk beli AC gua yang dijual secara online kayak gitu. Tapi kalau gua nggak ada yang gue tutupin, coba teman-teman cari teknisi mana yang mau menjelaskan sedetil mungkin rahasia dunia AC sampai sedetil mungkin. Nggak ada, cuman gua doang, bro, yang mau ceritain semuanya sampai sedetil mungkin dunia AC, ya kan? Teknisi walaupun dia mau mengedukasi konsumennya, itu edukasi semu, bro. Dia nggak akan bongkar sampai ke dasar-dasarnya yang sedetil mungkin. Dia edukasi itu lebih ke cari muka depan konsumennya. Udahlah, nggak usah munafik. Gue tuh pernah ada di dalam sana, makanya gue bisa cerita di luar ya. Kalau gua nggak pernah masuk ke dalam, gua nggak akan pernah bisa cerita di luar gitu. Teknologi itu dinamis, bro, terus berubah. Kita harus ngikutin zaman. Di negara-negara maju itu kebanyakan pakai AC inverter. Come on, ubahlah pandangan kalian.